Gitu kan, tadi dibukain nama cleaning service, saya gituin kan. Terus nggak ada yang megang kunci museum selain saya. Oh, dia bilang gitu? Iya. Pas ngejelasin itu, aku kaget kak. Ternyata yang nepok aku itu Kak Dafar. Yang nepok KL? Iya, ada di etalase itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal menceritakan pengalaman horornya atau kejadian-kejadian horor saat dia bekerja di suatu museum kesehatan yang ada di Pulau Jawa nih. Jadi narasumber gue ini seorang pegawai museum ya, museum kesehatan. Di sebelah gue udah ada KL. Halo Kak. Alhamdulillah kita kedatangan KL di studio Lonceng Misteri ini buat nyeritain. Terima kasih saya, Kak. Iya, thank you banget lo Kak udah datang buat nyeritain pengalaman horornya sama sahabat lonceng nih Kak. Nah KL, masih aktif kerja di situ ya? Masih. Oke, jadi kita nggak bisa nyebutin museumnya itu di mana ya. Mohon maaf sahabat lonceng karena KL-nya ini masih aktif kerja di situ. Kita sebut aja di Pulau Jawa ya KL. Iya. Karena museum kesehatan di Pulau Jawa ada banyak juga ya. Iya. Dan oke Mbak Il, kan kalau orang umum tahu nih, kayak aku nih yang masih kayak awam gitu sama museum kesehatan ini, hanya tahu kayak beberapa museum yang terkenal aja nih. Contohnya museum geologi dan lain-lain. Kalau museum kesehatan ini tuh boleh dijelasin bentar nggak? Kayak secara singkat aja, museum kesehatan ini fungsinya ini apa dan museum kesehatan itu apa? Oke. Sebenarnya fungsinya museum kesehatan tuh banyak Kak gitu. Terutamanya ya kita bener-bener bisa belajar organ tubuh manusia secara asli gitu. Kita ngeliat asli gitu kan. Kalau misalnya kayak kita pas sekolah kan cuma dari gambar. Kalau ini kayak asli bener-bener gitu. Banyak gitu kan. Dan kita bisa istilahnya perhatiin juga penyakit-penyakit dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apakah ada yang sama atau beda gitu. Kan istilahnya kemarin kan kita wabah corona ya. Ternyata tuh ada loh wabah yang sejenis gitu di sini gitu. Dan katanya ini penyakit-penyakit banyak yang belum ditemukan obatnya kesimpan di situ nih. Contohnya apa aja nih Kak? Biasanya itu Kak, penyakit yang non medis kayak susuk, kayak santet. Itu contohnya ada di situ ya? Ada. Contoh si organnya ada ya di situ ya? Ada. Oke, ini menarik nih. Jadi buat sahabat lonceng nih, yang penasaran sama ceritanya KL nih harus banget nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian pada channel ini dan biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Yaudah KL, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Oke KL, itu gimana Kak ceritanya Kak? Nah, jadi gini Kak, kan aku punya pengalaman ya. Aku guiding gitu Kak, aku jadi pemandu museum. Memang udah dari 2019-an. Tapi biasanya itu aku mandunya itu kayak cuman di city tour aja gitu atau di museum sejarah lah gitu. Nah, ini aku dapat tugas Kak di museum kesehatan, salah satu museum kesehatan di Pulau Jawa gitu. Awalnya sih ya udah biasa aja gitu karena kan aku udah biasa di museum gitu ya Kak. Maksudnya mau di museum yang bangunan zaman Belanda, zaman Jepang itu aku udah biasa gitu kan atmosfernya. Bahkan di situ tuh aku amazed aja Kak gitu. Gedung museumnya tuh bersih, terus pencahayaannya tuh lumayan
terang lah gitu, standar internasional banget yang kayak museum-museum di Belanda gitu, yang pernah aku lihat di Belanda itu museumnya kayak gitu, kayak oh ternyata museum di Indonesia nih ada loh yang kayak gini gitu, bagus banget. Aku tuh baru kayak gitu, bagus banget nih museum gitu, nggak ada kesan horornya sama sekali gitu kan. Akhirnya di situ aku di briefing terus ya udahlah di briefing peraturannya, visi misi museum segala macam gitu. Udah akhirnya aku setuju, akhirnya ya udahlah lumayan juga buat nambah temen, nambah relasi gitu kan. Aku di tanda tangan kontrak lah akhirnya di situ. Sebelum pulang kita diajak nih keliling museum gitu. Pas tour itu kan Indian ya, aku ngeliat etalase, dia yang kayak ini Kak, ternyata aku juga baru tahu ternyata susuk itu bisa dilihat dari X-ray. Tuh. Itu masuk ya? Masuk. Bisa kelihatan dari X-ray gitu ya? Iya, itu fotonya dari rumah sakit di Jogja. Pasiennya meninggal karena susuk gitu. Oh, X-ray-nya hasilnya dibawa ke situ? Iya, foto X-ray-nya. Kebanyakan di daerah mata, terus di mulut. Wah, fotonya itu, di foto X-ray-nya itu. Terus aku baca tuh susuk itu apa, terus kenapa bisa mohon maaf sampai mematikan gitu kan. Ternyata mungkin karatan atau apa kan, itu dari besi kan katanya. Kalau masuk ke dalam tubuh terus karatan kan gimana? Iya, kayak tetanus gitu kan, mungkin aku juga nggak tahu kan. Di situ tuh terus ya mohon maaf di susuk itu nggak cuma di muka, ada yang di tangan, ada yang ya mohon maaf di kemaluan gitu, di kaki gitu. Mungkin itu emang tujuannya buat penarik. Aku lagi baca Kak di situ, tiba-tiba ada nepok. Lagi baca sini. Tentang susuk itu ada nepok? Iya, ada nepok di sini. Masih ingat banget rasanya di sini. Tak gitu kan, nepok 2 kali. Dan yang aku lihat tuh langsung kayak gini kan. Terus sosoknya itu tinggi 180-an, postur tubuhnya tegap, terus rambutnya itu coklat terang, pakai bajunya putih-putih, kemeja putih, celana putih, atau pantofel gitu tuh. Dan dia langsung bilang kayak gini sama aku, ayo cepat, jangan ketinggalan. Ternyata emang bener rombongan aku tuh udah masuk ke ruangan selanjutnya. Kayak udah aku nggak sempet ini ke dia kayak bilang makasih atau apa, nggak sempet. Aku langsung masuk ke dalam. Kaget Kak. Ternyata itu kayak ruangan anatomi. Ruangan anatomi? Iya, jadi di situ banyak kadaver. Jadi masuk ke situ ada yang dari kadaver dari zaman Belanda sampai sekarang masih ada gitu. Itu lengkap. Tapi ada yang nggak asli. Jadi kayak situ ada kayak lengkap, dia dari mulai organ kepala, organ badan, organ kaki, gitu, tangan-tangan, terus kayak organ dalam itu juga lengkap. Dan masuklah, kalau itu kan normal lah kayak normal, walaupun aku sedikit takut karena kan baru pertama kali lihat. Iya benar. Ya kan? Tapi untuk mengurangi rasa takut itu, yaudah aku kayak wah keren ya, ternyata Tuhan nyiptain sedetail ini, manusia sedetail ini gitu. Situ juga ada hewan Kak, diceritain, diinin detail juga. Makanya kayak gila, hewan, manusia gitu. Apalagi kan kita kayak sidik jari gitu kan setiap manusia beda-beda sidik jarinya. Nah itu ya, gitu bisa kan sedetail itu ya? Iya, bisa sedetail itu gitu. Untuk mengurangi rasa takut saya, apalagi kan pas itu ya udahlah gitu kan. Masuklah ketua pemandu ini ngejelasin Kak di stase penyakit. Di situ saya agak makin merinding, bukan agak merinding lagi, makin merinding karena di situ jelasin ini loh organ yang sehat dengan yang sakit. Perbedaannya kayak paru-paru perokok sama paru-paru enggak, dan itu serem lah Kak ya kan. Untuk kita kayak yang aku lihat kayak iklan-iklan layanan masyarakat yang dibungkus rokok itu kiranya udahlah gambar doang, kiranya diedit gitu, paru-paru hitam gitu ya. Iya, ternyata bener, itu beneran paru-parunya hitam gitu. Bener. Pemandunya itu ngejelasin ke stase
penyakit yang jarang terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin yang belum ada obatnya, mungkin apa sih namanya yang cuman ada di Indonesia gitu. Termasuk yang susuk pertama kakak lihat Ya, itu. nah pas ngejelasin itu, aku kaget Kak. Ternyata yang nepok aku itu kadaver. Yang nepok KL. Iya, ada di etalase itu. Jadi itu memang yang aku lihat kan full badan, tapi itu yang di sana Yang di cuman etalase. ya sekepala aja, Semana tuh? sekepala doang. Dan aku dijelasin itu bener-bener nggak bisa mikir kan, ngeblank, bener-bener ngeblank dalam arti apa namanya, tambah takut, terus ini juga apa kaget, ini bener nggak ya yang aku ini gitu, yang aku ketemu apa beda orang apa gitu ya kan, tapi mukanya sama Wajahnya persis ya. persis. Dan itu wajah asli loh. Iya, dan itu dijelasinnya di leher. Itu ada, itu yang santetannya itu di leher. Jadi kurang tahu di leher kiri apa kanan gitu atau belakang. Kurang apa lupa saya. Itu merah, legem. Kayak habis ditonjok gitu sih, apa gimana, kayak legem gitu, biru legem. Tapi kulitnya kayak kebakar. Dia Kayak kenapa dijelasin. meninggalnya tadi? Santet. Karena santet. Oke. Wah gila. Jadi ini pertama kali KL datang udah kayak begini nih ya, Iya, sambutannya. Udah dikenalin. Oke. Dan berarti kalau yang susuk awal mah itu yang di Jogja ya? Iya, cuman gambar doang. Gambar doang, dan itu Gambar dari salah satu pasien yang ada di Jogja waktu itu. Iya. Dan ketika itu kayak mungkin ada orang nepok KL sini, ada lagi nih gitu kali ya. Gila, dari awal udah kayak begitu ya. Terus. Panik juga kayak itu cepetan pulang gitu Kak, cepetan dong pulang gitu. Tapi KL nggak cerita ya waktu itu? Enggak, karena mungkin karena kan saya doang yang ditepok, karena kan rombongan lain udah di depan. Oh iya. Tuh. Gila. Sampai suatu ketika tuh aku nggak mau ketinggalan lagi kan, jadi aku mepetin terus. Suatu ketika pemandunya itu ngejelasin di salah satu kadaver itu ternyata orang yang nepok aku di awal. Oke. Jadi mukanya kan aku masih ngeliatin jelas. Iya. Rambutnya masih ada, tapi dia tuh dijelasinnya itu kalau dia tuh meninggal karena kena santet. Oke. Gitu. Nah itu di area istilahnya di area penjelasannya ya, di area penjelasannya itu penyakit yang belum diketahui obatnya lah gitu, maksudnya penyakit aneh yang ada di Indonesia kan nggak ada di luar negeri. Iya. Ya kan nggak ada gitu, cuman di Indonesia doang gitu. Jadi dijelasinnya itu aku di paling belakang tuh, aku cuman kayak diem, menggigil juga kan, ruangannya lumayan dingin, menggigil juga. Terus kayak ya udah kaget gitu. Oh jadi si badan ini, si tubuhnya ini kadavernya ada di situ? Iya. Tapi cuma nyampe leher doang. Oh cuma nyampe leher aja, nggak nyampe badan. Tapi kan saya ingat mukanya. Iya, karena kan bener. dia nepok tuh saya ngeliat. Itu diawetin apa gimana Kak? Iya, diawetin. Oh diawetin di dalam situ. Karena untuk media pembelajaran masyarakat juga lah gitu. Iya, jadi banyak organ tubuh di dalam situ nih yang asli, bener-bener organ tubuh Iya, ya? ada yang asli, ada yang enggak. Kalau yang asli bedanya apa sama yang enggak tuh? Biasanya dikunci gitu, maksudnya ditoples, dan itu ada ya banyak formalin lah di pinggirannya, di kayak toples ikan cupang gitu Kak. Oh, yang gede. Itu sisinya itu organ-organ tubuh tuh. Nah itu yang asli itu biasanya yang mungkin aneh-aneh, yang mungkin apa kurang
mohon maaf ya kurang sehat. Waktu itu saat itu KL kaget nih ngelihat Iya, sosok cuman itu kaget doang. karena baru aja nepok Ya, dan ternyata dan mungkin mungkin dianya juga kayak pengen ngasih tahu kali gitu, pengen jadi pembelajaran buat saya. Lu kan tadi lagi baca susuk nih, kebetulan gitu. Nggak tahu ya, aku cuman ini doang asumsi Kak. lah. Cuman asumsi doang gitu. Oke, Dah, lanjut Kak. kan udah selesai tuh turnya, ya kan? Udah lah, kira kita nanti dikasih jadwal gitu. Nggak apa namanya, gantian lah, kan karena berlima ya, gantian mesti di rolling gitu. Tibalah aku jadwal pertama nih Kak. Biasa aku berangkat pagi karena kan ya jam buka museum kan jam 9 jam 10 ya gitu. Tapi kan kita harus datang pagi dulu buat ya beres-beres briefing lah gitu kan, biasalah SOP kita gitu sebagai pemandu. Aku duduk di lobi Kak, duduk di lobi mandangin tuh lah, maksudnya sekalian aku pecinta bangunan tua juga gitu, maksudnya aku seneng gitu kan, arsitekturnya kan beda sama bangunan sekarang yang cepet ambruk kayak ambrol lah gitu, cepet roboh kan. Kalau bangunan Belanda itu kan kuat-kuat gitu kan, pilarnya gede-gede gitu. Aku suka detail-detailnya gitu, aku suka kayak gitu. Aku lagi mandangin di situ sambil sarapan, kaku kan gak bawa kunci museum gitu kan, jadi aku nungguin aja di situ di lobi. Terus dari jauh tuh dari lorong gitu kan ada tangga tuh, tangga buat ke lantai 2 gitu. Tuh ada cowok, tapi aku nggak tahu mukanya apakah sama atau beda gitu. Dia cowok, dia cuma natap gini ke bawah kayak diem mematung gitu, tapi pakainya sama, putih-putih gitu, putih-putih pantopel gitu. Tapi aku nggak ngelihat secara inilah karena kan jauh banget gitu tangganya gitu. Dah kira aku masuk lah mandu tuh Kak. Komando aku nggak gubris lah gitu, mungkin petugas kebersihannya atau apa gitu kan. Aku nggak gubris, orang masih pagi kok gitu kan. Komando berdua sama temen aku, kita sebut aja Melati ya gitu. Mandu nih sama Melati gitu kan. Mandu pertama kali itu anak sekolah pakai seragam gitu. Aku dikasih tahu sama admin museumnya itu kalau kita nih 26 pesertanya. Jadi kita harus bisa ngatur tempo, bisa ngatur rombongan gitu ya kan. Taruhlah udah akhirnya sebelum kita mandu gitu kan, kita berdoa dulu gitu kan. Ya briefing segala macam selesai. Udah selesai kita mandu tuh. Pertama aku yang mandu ya kan. Terus temen aku tuh di belakang. Jadi mandu di depan, satu pemandu di belakang buat jaga rombongan biar nggak mencar lah istilahnya gitu, buat ngunci rombongan. Aku mandu gantian, si Melati yang mandu, aku yang di belakang. Dah tuh aku ngitung karena kan pindah ke ruangan itu cukup jauh, pindah ke ruangannya gitu, jadi aku nggak mau ada yang kececer lah gitu kan. Jadi pas aku mandu itu tentang sejarah ini kan kedokteran, sejarah rumah sakit gitu, dokter pertama, pokoknya gitu-gitu udah Kak. Dan juga di situ tuh ada baju yang dipakai dokter dari zaman Belanda, dokter Belanda. Kalau dulu kan namanya mantri cacar kita, bukan dokter. Apa tuh? Dulu mantri. Jadi tahun 1800-an itu kan di Indonesia ya. Di Indonesia tuh ada mewabahnya penyakit pes sama cacar. Pes itu dari tikus. Tikus kayak ngegrogotin kaki, ngegrogotin tangan gitu karena ya sanitasinya kurang kan gitu kan. Dan rumah dulu kan masih pakai kayu, masih pakai jerami gitu. Jadi besaran tikus gitu. Nah, itu tuh kalau untuk dokter Belanda memang inian ya, nggak mampu nguasain sendiri, dan kebanyakan kan dokter Belanda itu cuman adanya di pemerintah gitu kan, nggak mau iniin masyarakat. Akhirnya Belanda membuka sekolah kedokteran pertama, namanya Sofia. Namanya? Sofia. Okay. Nah itu inian Kak, makanya disebutnya mantri cacar karena untuk membantu Belanda aja gitu, mencegah penyakit itu, untuk kayak sekarang lah petugas vaksinasi lah gitu, cuman nyuntik-nyuntikin doang gitu kan. Belanda juga kan ngebuka sekolah pun walaupun mereka butuh dokter kan, kalau didatengin dari Belanda langsung jauh,
mahal juga dong. Saat itu kan belum ada pesawat ya kan. Kira dibuka sekolah kedokteran itu kan. Nah, dari situ tuh dijelasin juga tuh mana baju dokter yang Belanda, mana yang mantri. Biasanya kalau yang mantri itu masih pakai baju adat Jawa. Adatnya masing-masing lah, tapi kebanyakan Jawa. Karena kan Stovia kan pertama didiriin di Batavia. Di Batavia. Gitu. Nah, dari situ kan dijelasin tuh perbedaannya apa dari dokter Belanda, terus dokter Indonesia, terus jas labnya. Berarti itu bajunya baju asli semua ya? Baju asli semua dari zaman dulu. Itu ada di situ. Ada sampai sepatunya, sampai meja kerja dulu petinggi-petinggi Belanda, dokter-dokter Belanda gitu. Sama alat kesehatan zaman dulu ada kayak mikroskop, terus suntikan, tuh ada dijelasin dari kayak suntikan dari dulu sampai sekarang tuh ada tuh dijajarin satu-satu suntikannya gitu. Tuh ada kan di situ. Nah, kayak kan aku yang ngejelasin karena kan emang aku basicnya sejarah gitu kan. Nah, di situ tuh ya udah aku ngejelasin lumayan lama memang. Nah, di situ juga ada Kak etalase khusus. Dia ada kalau bisa disebut celemek gitu dari tahun 20-an kalau nggak salah 20-30-an. Nggak ada literaturnya, belum ada literatur itu masih ada darahnya. Masih ada darahnya? Masih ada. Dan itu celemek aslinya itu? Celemek aslinya. Itu tulisannya cuman mengobati inilah istilahnya pejuang kemerdekaan. Dan itu makanya celemek itu dipajang lah di museum itu karena itu ngobatinnya nggak di rumah sakit. Kan biasanya di rumah sakit, tapi di sawah. Gitu. Mungkin ngambil peluru terus dijahit. Jadi kebayangkan istilahnya sanitasinya itu kan kurang banget gitu buat pejuang-pejuang kita gitu, sampai rela lah di situ. Dan yang punya celemek itu ketembak Belanda, gugur. Makanya dipajang, maksudnya istilahnya di situ kita buat pembelajaran juga nih gitu, bahwa perjuangan istilah pejuang-pejuang nih bukan yang cuman sekedar nembak-nembak doang, bukan, tapi ada pejuang kesehatan juga gitu. Karena kan sampai dia ke sawah-sawah gitu. Makanya celemek itu tetap dibawa walaupun masih ada darahnya. Dipajang sampai sekarang ya. Tapi darahnya nggak nggak istilahnya nggak merah lah, udah coklat. Iyalah, pasti udah lama. Cuma itu doang. Kan di situ kan dijelasin tuh banyak yang dari Belanda sampai sekarang gitu, dari 1800 sampai kedokteran yang sekarang gitu perbedaannya. Jadi masyarakat tuh bisa lebih bersyukur lah, masyarakat Indonesia lebih bersyukur gitu. Rumah sakit udah sebagus ini kan, banyak tuh foto-foto rumah sakit zaman dulu tuh kayak apa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit hewan, itu juga dijelasin di situ karena kan kesehatan gitu. Nah, dari situ kan pindah nih temen aku si Melati itu yang ngejelasin. Aku ngitung dong, karena kan pindahnya cukup lama ya, cukup jauh muter ya gitu. Jelasin waktunya itu biasalah kesehatan gitu, dari mulai kita bayi sampai kita dewasa, sampai kita meninggal gitu kan dijelasin tuh bagaimana mayat terurai di tanah, itu juga dijelasin gitu kan. Terus kayak bagaimana kayak mayat tenggelam itu seperti apa, mayat korban pembunuhan yang ditusuk itu seperti apa gitu, terus kayak ditembak itu seperti apa, kan ada tuh gitu, tapi dijelasinnya secara universal karena kan itu buat semua umur gitu, nggak ada foto-foto yang itu, nggak ada gitu, cuman dijelasin doang kalau tenggelam ini biasanya tubuh kita tuh bakalan membesar, bakalan istilahnya mengembang lah gitu, gitu kan. Di situ tuh gantian teman saya yang ngejelasin. Saya hitung Kak, 27. 27. Jadi pas Mbak El ngitung 27. Lebih satu deh. Iya, kan saya ngitungnya dari belakang kepala. Sambil teman saya ngeliatin, saya hitung. Saya takutnya kececer kan. Ya takutnya ada yang kemana-mana ya. Takutnya kececer gitu. Nah, dia teman aku tuh ngejelasin lama. Setelah itu
kita kasih nonton film dulu, karena kan biar nggak bosan. Ya kan, biar nggak bosan kita nonton film. Di situ saya bilang, Ti, gimana sih lo, katanya 26, ini 27. Terus dia ngasih ini dong, kan kita bawa catatan gate tuh, maksudnya pesertanya, kriteria pesertanya kayak apa, jadi kita bisa memandu tuh sesuai umur gitu Kak. Kayak guru lah, kalau anak-anak SD harus gimana, anak-anak SMP harus gimana, gitu lah ya kan. Terus dia bilang gini, 26 L, 27 gue ngitungnya gitu. Gue ngitung 27 pas lo guide gitu kan. Terus dia ntar kalau lo guide gue hitung lagi. Kali gue kelupaan. Dia cuma gitu doang. Bener, saya guide lagi gitu kan. 26. 26, balik lagi. Iya. Yang saya hitung udah 7. Oke, beda nih. Udah tuh Kak. Biasanya kita nggak mau itu. Pas muter lagi. Ya kan, di stasiun hewan. Itu kan lengkap. Ada manusia, ada hewan juga. Ya, maksudnya di situ penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan ke kita. Intinya gitu, jadi biar kita tuh aware gitu kan, istilahnya bukan hewan yang dijelasin secara rinci, bukan gitu kan, jadi kayak cuman universalnya aja. Gantian saya yang guide lagi, ini kan melatih yang itu kan 26, terus gantian kan melatih yang guide lagi 27 Kak. Tetap 27 27 pas KL ngitung tetap. Terus udah habis itu kan udah selesai, kita tutup GT itu, terus mereka kalau mau nikmatin gedung itu juga udah biarin gitu, kita kan udah selesai kerjanya. Situ saya masih debat lagi tuh Kak, masih debat kayak 27, 26, 27, 26 gitu. Tapi pas hitung terakhir itu kan ada admin museumnya gitu, ngitung 26. Terus saya akhirnya diginin dong, lu kali semalam kurang tidur gitu, ngantur ininya, gue hitung 26 kok gitu. Si admin museumnya bilang, ya udahlah gitu, kita biasa nulis berita acara segala macem, makan terus minum gitu kan, udah itu pulang. Tapi sebelum pulang itu kita ngecek ini dulu, ngecek wilayah dulu gitu kan, udah nggak ada. Di situ pun si Melati gantian, saya ngelihat dia udah matiin lampu, pas mau dikunci kan kelihatan dari depan itu kan kelihatan semuanya tuh iniannya, ruangannya. Pas mau dikunci lampunya nyala lagi, ada satu lampu yang nyala. Padahal saya tahu Melati yang udah matiin gitu, kira dimatiin lagi. Terus saya bilang gini, udah ya jangan ganggu, kita mau pulang, saya gituin. Karena kan ya gimana ya, maksudnya kita kerja doang Kak di situ. Iya. Ya kan. Udah nextnya tuh ini saya sama Mawar Kak, melatih di luaring lah gitu kan. Next sama Mawar biasa template, saya tunggu di lobby dulu karena kan gak enak langsung masuk gitu kan. Terus saya nunggu di lobby, saya ngeliat lagi Kak sosok yang sama, tapi di situ saya ngeliat dia kayak mau lompat, udah di pinggir tangga gitu kayak. Tapi kan tangganya itu nggak tinggi, nggak yang udah di lantai 2, nggak di lantai 1,5 lah istilahnya. Oh, yang kayak dibelokan tangga gitu ya? Gitu. Dia mau lompat, saya samperin dong, ditepok sama Pak Slamet, satpam. Dia bilang gini, udah jangan istilahnya jangan ngaruh-ngaruh gitu, maksudnya jangan diinilah, kalau nggak apa-apa udah dimin aja gitu. Oh, Pak Slamet juga tahu waktu itu karena dia KL melihat sesuatu. Sesepuh kali gitu, maksudnya yang kita inilah di sana gitu, karena Pak Slamet juga kan sapam yang udah senior gitu, udah mungkin lama udah ya? paham gitu kan. Nah, udah kan akhirnya saya ke lobby. Biasa tuh Kak, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nambah, nggak ada yang aneh-aneh, aman, alhamdulillah saya bilang kan. Pas pulang bersih-bersih itu sama saya lihat Kak, karena kan saat itu kita mandinya anak-anak TK SD lah gitu. Saya lihat ada kuku, tapi kuku yang copot gitu.
Oke. Nah, aku sih bilang, apa ini bocah, ini anak-anak TK ini masih bocil udah pakai kuku palsu segala. Aku gituin kan. Karena kan bening. Gitu kan. Aku ambil. Emang kecil kayak kuku anak SD lah gitu. Kecil kan. Aku buang tong sampah. Oke, jadi ini kukunya kayak bukan gunting kuku ya, kayak kuku lepas dari kulit ya? Kuku lepas dari kulit. Aku buang ke tong sampah. Udah, nggak ada ini lagi. Saya nggak ada ini lagi, udahlah gitu kan. Udah pulang, udah aman gitu. Pas saya dinas lagi, gantian lagi tuh sama Melati. Pak Slamet marah-marah ke saya. Ini keesokan harinya nih? Iya, Pak Slamet marah-marah ke saya. Gini, lu mah kalau buang anggota badan tuh jangan sembarangan. Dia bilang gitu? Iya, terus saya bilang gini, saya juga kaget kayak, tahu Pak gitu. Iya lu, kuku orang dibuang sembarangan gitu. Kalau gunting kuku tuh hati-hati makanya gitu. Saya kira kan saya ngeliatnya gitu. Saya kira kuku palsu itu punya anak kecil karena kan kecil banget kan. Kukunya kecil, kuku mungkin kelingking kali kan kecil ya kelingking. Kayak gitu. Terus dia bilang, pokoknya lain kali kalau ada apa-apa tuh jangan buang sembarangan gitu. Bilang gitu mungkin ya pas itu ngelihat kali, maksudnya pas Slamet iniin sampah, maksudnya bukan sampah sih, maksudnya cleaning servisnya kali, maksudnya kan buang sampah gitu. Dia bilang, Pas Slamet tahu ada kayak organ tubuh dibuang nih. iya, maksudnya kalau buang anggota tubuh tuh jangan sembarangan, karena kan emang dia tahu kan udah lama di situ gitu. Berarti ada sesuatu nih yang dilihat sama Pak Slamet atau ada kejadian yang dirasain Pak Slamet nih? Iya, yang dialami Pak Slamet tapi pada nggak malam mau itu? bilang gitu. Oke. Ya kan. Next selanjutnya itu sama kejadiannya nambah-nambah itu. Tapi nggak tahu saya doang yang ngerasain, nggak tahu teman-teman juga yang ngerasain gitu. Tapi saya nggak mau cerita gitu kan, maksudnya ya udahlah, saya tipenya kalau kerja ya udah kerja, datang kerja pulang gitu, gajian gitu, nggak mau ngurusin hal-hal yang kayak gitu Kak, karena kayak serem juga. Saya juga jikir. Nambah gimana? Maksudnya, yang kayak sebelumnya gitu? Iya, yang nambah pengunjung itu. Oh, pengunjung nambah itu selalu berulang? Iya, selalu berulang. Misalnya di daftar itu kan 30. Ternyata saya hitung 31. Oke. 30 lagi, terus 31 lagi. Nah, ternyata yang kedua kalinya itu ternyata emang bener pengunjungnya itu 31. Jadi yang dihitung sama teman saya itu jadi kayak hilang 1. Nggak tahu kemana. Tapi di daftarnya itu, di daftar kunjungan itu 31. Gitu. Aneh ya? Nggak tahu diumpetin kemana gitu. Gantian kan, kemarin kan saya nih yang salah kemarin. Gitu. Sekarang bener, daftarnya sebenarnya 31 gitu. Yang epicnya, yang bikin lumayan trauma gitu kan. Nah itu pas hari itu saya sama si Mawar, bukan sama Melati, sama Mawar, inian lagi, saya dipasangin gitu karena gini Kak, yang ahli sejarah sama yang ahli kesehatan gitu. Jadi selalu dipasangin sama itu, nggak sama yang lain karena kan ada 3 yang ahli sejarah, ada 2 nih Mawar Melati yang ahli kesehatan. Jadi mau nggak mau dia lagi gitu Kak. Nggak mungkin kan dipasangin sama yang ahli sejarah semua gitu. Iya. Ya kan, karena kan kita muternya bukan di dalam koleksi museumnya aja, kita ke luar gedung. Karena kan gedungnya itu gedung bersejarah kan, kita jelasin semuanya gitu. Ranjang-ranjang rumah sakitnya juga ada di situ. Masih ada ranjang rumah sakit, terus ada juga tempat istirahat dokter, kayak asramanya itu ada gini loh gitu. Itu masih asli juga, kayak ranjang rumah sakitnya masih asli dari zaman itu. Iya. Terus lemarinya juga masih asli, masih banyak yang asli gitu kan. Nah di situ tuh ini di aulanya itu ada acara seminar gitu, seminar kesehatan gitu. Saya nggak paham lah gitu, gitu kan. Situ sapam nggak
mungkin lagi bantuin itu kali acara di aula gitu ya kan. Saya nggak bisa duduk di lobi dong, karena mungkin tuh karena di lobi itu kayak buat amung tamu nggak enak. Kayak saya jalan ke museumnya, situ saya naruh tas gitu kan, apa gitu. Nah itu ada Kak cleaning service, pakai baju cleaning service, pakai baju bisa kayak kita ke hijab juga. Saya ingat mukanya Indonesia juga, saya ingat itu apa namanya, nanya ke saya, Kak baru ya di sini? Iya Mbak, saya bilang gitu kan. Mau nunggu di sini apa di dalam? Mendingan di dalam aja gitu kan, adem gitu kan. Terus oh boleh Mbak gitu. Di dalam mana nih? Di dalam museumnya gitu. Jadi ya udah kan saya ditawarin ya gitu. Ya udahlah gitu, di dalam aja, karena kan di luar juga kan gak enak Kak, banyak apalagi acara gitu lalu lalang gitu. Saya juga nggak tahu mau duduk di mana gitu kan. Berdiri kan lumayan lama kan, bisa nunggu lumayan lama kan, capek juga gitu. Saya masuk ke dalam, di ruang inilah transisi, kita ini namanya di ruang transisi itu ya bolehlah makan gitu kan, karena itu juga wilayah tiketing kalau orang lain mau datang ke museum itu gitu, maksudnya beli tiket lah gitu. Nah itu kan kalau di dalam museumnya memang nggak boleh Kak makan minum gitu, nggak boleh gitu kan. Dan biasanya pemandu itu bawa tas kecil, jadi kalau masuk ke ruangan kadaver itu, kan nggak boleh foto. Kita menghormati juga lah gitu, menghormati yang apa namanya, yang udah meninggal. Iya, karena di situ banyak organ-organ tubuh asli ya di dalam situ ya. Walaupun ada yang palsu juga, tapi ya menghormati aja gitu kan. Nah itu pasti bawa tas gitu Kak. Itu kan akhirnya saya makan di situ kan Kak, makan, minum, sarapan gitu. Kira saya tiduran aja gitu Kak, tapi tidurannya nggak tiduran lebahan gitu, nggak. Kan ada apa istilahnya, ada puff gitu yang buat sofa gitu. Saya duduk di bawah tuh, saya gini aja gitu kan. Misalnya cuman buat main HP atau apa. Nggak lama 3 orang nyamperin saya dengan muka panik. Jadi Pak Slamet, admin museum, sama si Mawar itu. Nah di antara 3 itu katanya tuh mukanya panik. Terus saya bilang, kenapa? Gitu kan. Saya takutnya kayak saya melanggar aturan, masuk duluan gitu, nyonong duluan gitu. Biasanya kan emang saya bareng-bareng gitu Kak, maaf ya kalau masuk duluan gitu. Dia langsung admin museumnya langsung nanya ke saya dengan nada panik, kamu masuk sama siapa? Gitu kan. Tadi dibukain nama cleaning service, saya gituin Kak. Terus nggak ada yang megang kunci museum selain saya. Oh, dia bilang gitu? Iya, nggak ada. Terus Pas Slamet aja tuh udah bertahun-tahun di situ juga nggak megang kunci gitu, karena kan riskan kan. Di situ cuman ya yang istilahnya yang pegawai tetap doang gitu. Terus saya bilang enggak, tadi dibukain, saya gitu. Cleaning service, siapa cleaning service ya? Saya jelasin ciri-cirinya gini. Tuh dicari cleaning service-nya, nggak ada yang ngaku. Tapi bajunya sama dengan pada saat itu dengan baju cleaning service yang KL lihat. Sama. Akhirnya sama Pak Slamet gini, yaudah nggak usah mandu dulu, ikut saya ke masjid. Oke. Tuh. Terus itu, sorry nih KL, agak dipotong lagi ya KL. Cleaning service yang KL lihat, KL cari nggak waktu itu? Iya, tapi nggak ada yang mau ngaku. Tapi dengan KL masih ingat wujudnya gimana? Masih. Tapi di salah satu itu ciri-cirinya nggak ada yang menunjukkan. Ada, tapi nggak mau ngaku. Maksudnya dia nggak ngaku, emang dia baru datang posisinya di situ. Jadi dia masih bawa tas. Wow. Dia shift siang, gitu. Karena emang gimana, maksudnya dia baru datang masih bawa tas, masih pakai jaket, tapi mukanya mirip. Oke, terus Pas Slamet ngajak KL tuh waktu itu? Iya, akhirnya ya udah saya nggak jadi guiding, digantiin nama admin museum sama si Mawar itu. Diajak, terus baru diceritain kalau saya tuh beruntung sebenarnya nggak dibawa ke alamnya mereka gitu.
Jadi mungkin itu menyerupai. Terus kalau misalnya mereka jahat atau apa gitu, atau ya alhamdulillahnya saya masih dilindungi sama Allah gitu ya, itu nggak dibawa ke alamnya, karena biasanya kalau kayak gitu bisa dibawa gitu. Iya. Ya kan, karena kan dibukain pintu, Bener. ya kan, suruh masuk. Ngeri banget sih. Terus kira ya udah, apa, kira kan inilah apa namanya, didoain lah gitu, kayak diruqyah gitu sama Pak Slamet. Dah, dan di situ tuh akhirnya inian yang ketahuan apa, yang gesekan gitulah semuanya juga. Maksudnya? Yang tadi yang ngelihat gitu Kak, yang ngelihat nambah kurang gitu kan, nggak cuma saya doang, kayak didoain juga. Kira kita ngadain doa bersama gitu. Mungkin mereka belum tenang gitu ya, maksudnya belum ini gitu. Terus semenjak itu tuh kan saya sengaja Kak ngambil libur, karena itu kan saya harus, kerjaan tetap saya ini kan banyak, inilah, maksudnya saya lagi nggak kepegang, saya ngambil libur juga, trauma juga gitu kan, saya ngambil libur aja gitu. Di situ saya dimimpiin sama yang awal ketemu, yang nepok saya, dimimpiin dia. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuman saya divisualisasikan kalau dia kan, ini nggak tahu ya, saya cuman mimpi doang gitu. Jadi si inilah, maksudnya kita sebutnya Robert gitu kan, si Robert ini dia sing ininya Robert gitu, ada yang teriak Robert, kamu kenapa kayak gini gitu, tapi pakai nada Belanda gitu. Jadi bapaknya si Robert ini tuh kayak persaingan bisnis gitu Kak. Terus karena apa namanya, yang kena santet si anaknya ini, yang kena santet yang di leher itu. Nah, kena santet, terus dia ini apa namanya, mungkin karena nggak kuat atau apa, dia bunuh diri, lompat. Oh. Tapi lompatnya di jembatan, jadi ke sungai. Makanya mungkin udah nggak ada badannya, karena hancur kan kalau di dalam air. Iya benar. Tuh, jadi cuman di sini pasti lihat benar, sini ada saya bekas santet gitu. Dia lompat, mungkin dia juga masih nggak terima Kak. Dia bunuh diri dengan cara, maksudnya dia bunuh dirinya itu karena disantet kan nggak kuat gitu Kak, maksudnya di inilah gitu, kita tahu kan santet kan buruk gitu kan, sampai bunuh diri gitu, nggak kuat pengobatannya lah gitu istilahnya. Nah, saya kepo habis itu kan, di kerjaan saya tuh saya nyari info. Nyata memang sebelum dijadiin museum itu memang ada juga yang bunuh diri di museumnya, tapi saya nggak pernah ditampakin, alhamdulillah. Tuh, maksudnya nggak tahu bunuh diri dengan cara apa, nggak tahu. Pokoknya di artikel berita lah yang ada di Google, saya juga nggak tahu ya itu bener apa enggak gitu. Jadi kayak udah gitu, maksudnya ya mungkin mereka jahil, ya mungkin mereka itu karena mereka mau didoain gitu kali, ya kan, maksudnya udah lama meninggalnya gitu kan. Saya rasa sih itu dia meninggalnya nggak yang setelah kemerdekaan, enggak, masih orang pakaian Belandanya masih yang jadul banget kok, yang masih, kalau saya bilang itu masih era Victorian gitu, yang bajunya masih gombrong-gombrong gitu. Iya. Itu yang saya lihat, makanya mungkin mau didoain. Habis dari situ, maksudnya di situ bisa dimimpin itu, saya nyari artikel situ lah, maksudnya kan ada juga gitu kan yang ini gitu. Kira ya udah, saya malamnya saya khususin doa buat mereka, biarin mereka tenang gitu, biar mereka ikhlas. Kadang juga sampai sekarang sih saya doain gitu, biar
dia tenang aja lah gitu, biar nggak usah jahil gitu. Karena kan kalau kita nih yang dewasa itu kan masih nian lah, masih bisa nalar gitu. Takutnya yang pengunjung saya kasihan kalau misalnya digangguin gitu kan. Iya. Malah takut ke museum. Sekarang orang-orang sekarang pada banyak kan yang ke museum, enggak kan? Jarang kan? Jarang kan ya. yang ke museum. Kayak ngapain mendingan ke Ancol dibanding ke museum. Mendingan gitu ke kan. mall daripada ke museum. Ya kan? Gitu, mending ke Dufan enak ya kan. Saya makan-makan seru-seruan daripada ke museum apaan gitu. Serem banyak hantunya gitu. Gitu sih sebenarnya. Iya, karena citra museum ini di masyarakat umum udah kayak gitu ya sekarang ya. Ya, memang nggak ada salahnya juga sih, karena kan barang-barangnya dari zaman dulu gitu kan. Mungkin masih nyimpen, istilahnya nyimpen residual memori lah, apa gitu. Saya nggak paham lah, maksudnya biasanya kan kadang benda itu punya cerita lah. Kita kalau punya benda kesayangan kayak motor kesayangan aja kan pasti punya cerita kan, walaupun mungkin kita udah nggak punya itu gitu. Saya dijual atau di apa, pasti kan punya. Jadi Benar. mungkin di barang-barang di museum tuh kayak gitu. Iya, kayak setiap barang, apalagi barang-barang antik itu punya Iya, energinya cerita. sendiri loh Kak. Iya, punya ceritanya. Makanya sebenarnya sih yang bikin saya seneng juga di gedung lama itu kayak gitu Kak, adem. Ya kan? Karena mungkin saat itu ya, apalagi kan itu banyak kan gedung-gedung Belanda. Saat itu vibes-nya kan nggak kayak kita yang pejuang-pejuang kemerdekaan. Vibes-nya nggak yang perang-perangan gitu, enggak kan. Sih vibes-nya yang adem, kayak cuman kayak gedung-gedung tua tuh kayak sore ngopi, pagi ngopi gitu, kayak cuman kayak santai gitu Kak, ya kan, kayak YOLO gitu. Maksudnya vibes-nya enak, makanya sampai sekarang kalau saya pribadi ke gedung-gedung tua tuh seneng situ. Asalkan nggak sampai maghrib lah, saya coba tahu diri gitu. Dan ya itu paling mungkin mereka mau ngerasain aja sih, maksudnya mau minta doanya atau mau cerita gitu sih. Nah, mungkin belum tersampaikan kan saat itu. Iya. Oke, balik ke Museum Kesehatan nih yang tempat KL kerja. Sampai sekarang berarti masih aktif ya? Masih. Oke, dan ada nggak kejadian-kejadian di Museum Kesehatan itu yang bukan KL nih yang ngalamin ya? Karena kalau KL ngalamin, KL udah cerita semuanya. Dari security deh Kak, ada nggak waktu itu cerita ke KL? Belum ada nggak? Untuk itu sih nggak ada sih. Mereka lebih kayak nutupin ya berarti? Iya, kali kayak ya udahlah bodo amat, kayak yang awal saya itu Kak, ya bodo amat gitu. Mungkin saya bener kayak saya ngitungnya 27 gitu. Padahal 26. Ya mungkin saya kurang tidur lah gitu kan. Karena kan saya harus ada kerjaan tetap saya itu kan. Ini kan set job saya. Jadi kayak mungkin kecapean atau apa, salah ngantur gitu kan istilahnya. Itu sih Kak sebenarnya. Ya, apa mungkin mereka udah terbiasa juga, nggak tahu. Makanya saya dibikin biasa kali sama mereka dengan kejadian kayak gini ya kan. Jadi nggak kaget. Karena kan biasanya saya di museum-museum sejarah gitu kan cuman kayak barang yang geser, barang kegeser, cuman gitu-gitu doang kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya lagi pun saya yang istilahnya kalau di museum sejarah itu udah tau lah gitu kan sejarahnya gimana. Jadi kalau serem ya udah saya nggak ini. Tapi kan museum kesehatan ini loh yang istilahnya tampilan luarnya modern, terus penataannya tuh bagus gitu kan. Nah KL, ini dari cerita-cerita KL nih, aku mau nanya tadi, kita agak muter ke belakang lagi ya. Yang ketika KL kekunci di suatu ruangan di museum itu ya, di museum itu ya KL kekunci, kan berarti itu museum belum dibuka harusnya ya? Iya. Orang-orang baru ada di aula aja nih. Iya. Ada acara itu, karena jadi museum belum dibuka nih. Ya masih kosong. Dan KL di dalam. Berarti secara misterius KL tiba-tiba ada di dalam nih. Tanpa ruangan itu kebuka ya kan? Kalau saya sih ngerasain pintu kebuka Kak. Nah iya, tapi orang-orang nyariin KL. Nggak nyariin sebenarnya, pas buka pintu kaget gitu. Oh. Saya udah di dalam. Gila. Karena biasanya sih kadang yang datang admin museum duluan, kadang saya duluan. Mereka kaget tiba-tiba KL ada di dalam. Iya. Nah KL, dari cerita-cerita KL nih udah lengkap banget
tentang ya pekerjaan KL di sana segala macem ya, tentang job desk-nya KL di situ ya kan, gimana memandu orang tamu yang datang ke sana nih yang mau ngeliat museum. Terus aku mau nanya nih paling ketika KL datang ke museum kesehatan tersebut, apa nih KL yang KL baru tahu, sesuatu yang KL baru tahu yang sampai sekarang masih mes banget tuh apa KL? Itu Kak tadi ngelihat kadaver asli. Ngelihat kadaver asli. Iya. Oke. Tuh, Itu kenapa tuh, Pak? Ya kan saya bukan anak kesehatan Kak, dan istilahnya basicnya saya kan sejarah, paling kayak cuman barang antik, bangunan antik gitu. Ternyata saya ngelihat asli, oh ternyata gini loh istilahnya, apa namanya, tubuh manusia gitu. Organ-organ Iya. tubuh manusia baru ngelihat Baru aslinya ngeliat. tuh begitu Iya. ya. Karena yang asli memang ada di situ ya. Iya, beda gitu. Buat media pembelajaran kan, itu Iya, iya. wajar juga sebenarnya. Dan Wajar, itu cuman kan bagi KL orang, baru melihat ya. iya bagi orang yang pertama kali dilihat, bagi orang awam tuh kan kayak Wow pasti, gitu. ya pasti wow Ya, gitu. kalau orang kedokteran mungkin udah biasa ngeliat kayak Ya, gitu ya. orang-orang kesehatan kan Orang udah kesehatan biasa udah gitu. biasa. Ya kita orang awam mungkin kaget aja gitu ya. Ya, Apalagi Betul. sampai tadi kan yang KL ceritain tuh yang di awal sampai Ya. yang kepala itu. Dan ternyata sosok itu yang nepok KL kan itu Ya. serem banget. ternyata itu korban santet, dan dia mungkin minta doa gitu Iya. kan Kak. Itu. Dan ternyata korban santet ini udah ada dari zaman dulu ya. Dari cerita KL ini kita Iya. bisa tahu itu udah ada dari zaman dulu. Dan buktinya ya itu ada di Museum Kesehatan tempat KL kerja ini ya. Ya, Ya kan kalau kita rame dulu kemarin sempat rame Kak di media tuh yang katanya santet itu nggak ada. oh, KL pas denger ada salah satu ya orang yang terkenal yang ngomong gitu, dan orang-orang banyak yang percaya santet itu nggak ada. KL gimana nanggepinnya Kak? terserah orangnya sih Kak. Eh, Karena kan saya ngerasain sendiri. karena Mereka mungkin banyak yang skeptis, ya udah, Ya karena udah. mereka nggak ngerasain. Kalau ngerasain sendiri juga enggak. pasti kayak saya. Iya, dan ketika KL udah lihat, ini ada buktinya loh. Ini korbannya ada Iya. di sini. Dan kemarin rame di media katanya santet itu nggak ada apa segala macam. Datang aja Kak, kan ada musim khususnya. Nah itu tadi cerita dari KL ini ya, tentang ya kejadian-kejadian horor yang dialami KL selama bekerja di Museum Kesehatan, dan juga kita banyak banget ini nerima informasi-informasi baru dari KL ya yang emang sumbernya nih. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian nih ada yang mau nanya-nanya langsung sama KL-nya atau mau kayak kepo-kepo lah sama KL-nya, itu bisa langsung ke Instagramnya KL ya, boleh ya Kak ya? Iya, Nggak apa-apa ya. Itu Instagram KL di mana Kak? Boleh dikasih tau nggak sama sahabat lonceng? Vanialak. Vanialak. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama KL. Thank you banget ya Kak ya. Udah nyeritain ceritanya yang luar biasa ini. Terus ya cerita-ceritanya juga edukatif banget. Kita juga jadi, terutama gue nih jadi banyak tahu nih tentang informasi-informasi yang sebelumnya gue nggak tahu. Thank you banget ya Kak ya, udah nyeritain ini sama sahabat lonceng. Jadi buat kalian juga yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti KL ini, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita dengan cara ya klik aja tuh link yang ada di bio Instagram kita, nanti itu bakal ngarah ke WA admin kita ya. Dan juga akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, KL juga izin pamit. Bye-bye. Bye.